semuanya, selamat sore bersama kami kembali lagi di program Kampungku. Tentunya kami akan mengajak Anda berkeliling di Provinsi Sumatera Selatan. Ya, siapa sih yang udah kangen banget nungguin program Kampungku yang tayang setiap Selasa pukul 5 sore? Kita akan keliling Sumsel Vita buat jalan-jalan, kita bahas kuliner, tempat wisata, terus apalagi ya, potensi alamnya. Banyak banget Vita. Pokoknya dalam 1 jam ke depan kita akan membahas seluruh keanekaragaman yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Baik sekali Suwarna. Bertepatan dengan tanggal 15 Mei, ini hari jadinya Sumatera Selatan. Oh ya, selamat ulang tahun buat Provinsi Sumatera Selatan. Semoga semakin membaik kita ya. Betul, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari sosial, budaya, ekonominya, semoga makin baik ke depannya. Amin. Dan pemuda-pemudinya juga tentunya. Oh iya dong, kita mewakili pemuda-pemudi Sumatera Selatan harus mencontohkan hal yang baik juga kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Nah Vita, hari ini ada yang spesial nggak sih dari bahasan kita? Karena aku malu dong dari awal bilang kita bakal ngajak jalan-jalan, tapi masa ke Palembang, kemana dong kita asiknya? Kayaknya kita mau ke Banyuasin nih. Ke Banyuasin, tepatnya ada di? Ada di daerah Sembilang. Di Dusun Sembilang, aku pernah ke sana. Ini bener banget kalau memang mau merekomendasiin tempat wisata yang anti mainstream. Karena Vita tempatnya itu bisa dibilang masih di daerah pesisir, tepat di Sungai Sungsang, dan jarak tempuhnya pun cuma bisa dilalui lewat perairan, lewat speedboat. Dan itu pun kalau yang hobi mancing, Vita kayak aku nih yang bapak-bapak pride yang hobinya mancing gitu kan, itu cocok banget. Dan juga memang kita bisa melihat potensi wisata lainnya dari burung-burung yang sedang bermigrasi. Dan juga kehidupan masyarakat yang masih asri banget, Vita. Betul sekali Suwarna. Jangan lupa nih, jarak tempuhnya mungkin sekitar 2 jam Suwarna. 2 jam, dan tergantung desa mana yang ingin dituju nantinya Vita ya. Nah, bagi pemirsa di rumah yang penasaran seperti apa, ini dia liputannya untuk Anda. Jika kita mendengar Dusun Sembilang, tentunya kita akan terbayang sebuah pulau terpencil di daerah perairan Sungsang. Untuk menjangkau ke dusun ini, hanya bisa ditempuh dengan menggunakan speedboat sebagai salah satu transportasi di perairan Sungai Sungsang. Di Dusun Sembilang, ternyata masih ada kehidupan warga yang sama seperti di dusun lainnya. Hanya saja, di sini warganya hidup dari nelayan yang setiap hari warganya pergi mencari ikan ke laut lepas. Sebelum pergi melaut, warga setiap pagi mulai mempersiapkan peralatan melaut seperti kapal nelayan, jaring ikan, serta peralatan lain yang diperlukan dalam mendukung aktivitas nelayan di tengah laut. Kapal nelayan ini mencari ikan di tengah laut sampai malam hari, baru mereka kembali ke Dusun Sembilang. Selain menjadi nelayan, ternyata warga juga bergantung hidup sebagai pedagang dengan menjual sandal, sepatu, pakaian, hingga menjual perhiasan khas daerah Sungsang. Dipele yang mana? Kadang jual gorengan tiap hari, kadang Apek datang bantu Apek. Tapi ini jual macam-macam perhiasan ya? Baju tidur. Ini gimana Bu animo masyarakat yang beli di sini? Oh, orang sini lah, tergantung lah. Kadang orang Sungsang beli di sini, kadang orang sini lah, tergantung. Apek punya beli dia. Beli dari mana Bu? Ambil dari Palembang? Jakarta. Oh
dari Jakarta. Sampai sini jual. Biasanya apa? Gelang apa? Gelang, antingan, kalung, cukup lah. Cincin, Yang banyak dibeli warga di Sungsang ini apa? antingan yang banyak. Antingan. Kadang kalung itu. Sebagian besar warga di sini juga menjual sembako di depan rumah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sembako yang dijual di Dusun Sembilang ini bermanfaat membantu warga di sini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tidak setiap hari warga Dusun Sembilang berangkat ke kota Palembang. Meski Dusun Sembilang lokasinya terletak di tengah perairan Sungsang, tetapi masyarakat di sini tetap harmonis serta hidup rukun berdampingan dalam menjalani hidup. Aduh Pita, aku makin kangen pengen ke sana balik lagi karena Pita, aku tuh terakhir mancing mungkin udah berapa ya? Waduh, berapa tuh? Minggu lalu. Oh, baru ya, baru ya. Baru, Suwarna. Tapi aku Oke. pengen mancing lagi Pita karena di sana tuh suasananya enak banget tanpa gangguan hingar-bingar suara kendaraan, terus juga alat komunikasi kan sinyalnya terbatas. Jadi aku bisa healing sebentar gitu, ninggalin kerjaan. Betul sekali. Suwarna. Nah, Vita, selanjutnya kita ada informasi yang kedua, tepatnya datang dari kota Muaratara. Muratara. Ya, jadi pemirsa di rumah, kalau Sumatera Selatan ini kaya akan ciri khas berbagai macam batiknya, Suwarna. Betul banget, ada Nah, songket, betul. ada juga jumputan, Betul sekali. ada lagi yang dari OI itu apa namanya? Pokoknya banyak Iya, banget banyak Vita. banget. Dari setiap daerah itu ada cirinya sendiri. Tapi kali ini kita mau bahas batik yang ada di Muaratara, Suwarna. Kita lihat bagaimana ciri batik di Muratara ini, apakah ada pembeda tersendiri dan juga Betul. bagaimana proses pembuatannya. Langsung saja kita saksikan, ini dia liputannya. Ini namanya jembatan Biaro di. Berkunjung ke desa Biaro Lama, Kecamatan Karangdapo, Kabupaten Musirawas Utara, seakan membuat betah untuk berlama-lama karena udaranya yang sejuk. Apalagi desa ini letaknya di pinggir Sungai Rawas. Desa dengan jumlah penduduk 1.800-an orang ini juga dikenal sangat inovatif dan kreatif dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa. Desa Biaro Lama ini sangat dikenal dengan usaha pembuatan kerajinan batik. Yalah kami. Liputan itu keliling we. Lihat saja hampir setiap rumah warga melakukan aktivitas membatik. Bahkan sebagian warga saat ini telah diberi pelatihan dalam proses pembuatan batik jumputan. Artinya sesuai dengan tempat gitu ya, menyesuaikan dengan wilayah daerah. Bahan-bahan yang digunakan untuk proses pembuatan batik jumputan ini memanfaatkan bahan pewarna alami yang diambil dari alam sekitar, seperti akar sepit kijang atau akar bajakah. Selain mudah didapat, akar bajakah juga ramah lingkungan. Bahkan, akar bajakah ini juga banyak dimanfaatkan untuk minuman kesehatan
karena dinilai memiliki khasiat. Motif yang khas gitu untuk Muratara tuh motif teratai. Motif teratai. Motif teratai, motifnya Bunda Rita kan. Untuk batiknya dipersajaannya dengan kelompok kita Citra Batik Biaro. Selain motif teratai juga kita ada yang untuk di Biaro nih kan, motif bambu itu kami ada motif bambu, motif bunga karet kan, itu ada. Tapi yang lebih ibarat tuh lebih menonjol, lebih laku di pasaran itu motif teratai. Di samping dikenal sebagai kampung batik, Desa Biaro Lama juga dikenal sebagai desa penghasil molase atau tetes tebu yang diolah secara sederhana dan tradisional. Untuk pengrajin batik ialah kita bentuk di rumah-rumah masyarakat. Nah, untuk selain batik kita ada juga mulai merambah ke jumputan. Nah, untuk jumputan dan batik ini tadi alhamdulillah sudah ada pelatihan dengan masyarakat, bekerja sama juga dengan BRG dan Unsri. Berhubung kita di daerah aliran sungai, untuk mencegah dampak negatif dari limbah yang tadi, kita beralih ke bahan alam seperti dedaunan, akar-akaran yang ada di Desa Biaro Lama ini. Saat ini batik dan molase asal Desa Biaro Lama telah merambah pasar nasional, bahkan kerap menjadi perwakilan daerah pada event-event besar skala nasional. Aduh. Waduh Suwarna, ternyata bahan yang masih digunakan sangat alami dan juga digunakan untuk minuman obat-obatan. Bener banget Pita. Nah, tapi setelah yang satu ini kita akan masih bahas terkait batik membatik. Tapi itu datangnya dari kota Palembang. Untuk pemirsa yang pengen tahu kita bakal bahas apa, jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Dan pemirsa, kita kembali lagi dalam program Kampungku. Tentunya kalau pemirsa ingat tadi sebelum jeda pariwara, aku bahas terkait batik membatik yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Apalagi kalau bukan songket. Waduh. Tapi aku mau bahas dulu nih sama Pita. Aku pengen tanya, Pita sebagai perempuan kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan, Syailah. Pita punya nggak koleksi songket ataupun batik khas Sumatera Selatan di rumah? Tentunya dong aku punya. Tapi banyak yang nggak kepake pasti. Karena kondangan biasanya perempuan tuh nggak mau pakai baju yang sama 2 kali. Aku udah hafal Pita, udah. Pokoknya Pita, ini aku ada solusinya. Jangan khawatir, aku ada solusinya buat pemirsa yang ada di rumah juga. Kalau punya bekas kain songket tak terpakai, rupanya ini bisa didaur ulang menjadi suatu produk yang lebih bermanfaat lagi. Waduh, aku juga penasaran nih seperti apa Suwarna. Oh, bakal bisa jadi apa kain songket ataupun limbah kain songket yang udah tidak terpakai akan diolah menjadi apa? Kita langsung lihat saja, ini liputan dari pengrajin tas dari daur ulang kain songket. Kawasan seberang Ulu Palembang tidak hanya menjadi kawasan penghasil kerupuk kemplang ikan saja. Namun di sini kita bisa menemukan kerajinan songket yang merupakan kain khas kota Palembang. Di Jalan Kiai Haji Azari, Kelurahan 12 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, ini misalnya. Ada sekelompok warga melakukan aktivitas mengumpulkan sisa kain tenun songket yang tidak terpakai untuk dijadikan tas yang memiliki nilai ekonomi. Daur ulang kain songket tidak selamanya menjadi limbah yang tidak terpakai. Oleh warga bisa dijadikan tas yang cantik. Kalau mau diselempang kan.
Dari tangan-tangan terampil inilah sisa kain tenun songket dapat diproses dan diolah menjadi barang berharga. Proses pembuatan tas hanya butuh waktu 3 jam dengan cara manual. Warga Palembang, Maya Sylvia, berinisiatif membuat tas dari kain tenun songket ini. Selain untuk melestarikan kain khas Palembang, tas berbahan songket ini juga masih belum banyak dijual. Semua sisa jenis kain songket bisa dijadikan tas, mulai dari bahan katun hingga bahan kain sutra. Untuk desain, tas dilakukan secara otodidak. Untuk daerah Palembang ini kan kerajinan tas itu belum banyak untuk bahan bakunya. Jadi kalau untuk perintilan-perintilan misalnya seperti yang kayak gini kan beli dari luar. Nah, jadi akhirnya saya kepikiran begitu juga dengan bahan yang ininya ya bahan outernya gitu. Jadi kemarin itu kepikiran, kok nggak manfaatin aja kain-kain khas Palembang kan banyak gitu kan. Jadi dari situ saya kepikirannya untuk sekalian melestarikan budaya Palembang juga. Jadi saya mengangkat kain-kain ini gitu untuk dijadikan bahan outer tas yang saya produksi gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya kita masih tetap mengandalkan pembelian secara online gitu. Karena memang untuk di Palembang belum ada gitu toko yang khusus menjual perintilan-perintilan tas gitu. Untuk pemasaran tas daur ulang ini juga tidak terlalu sulit, bisa dilakukan secara online. Penjualan dengan cara mengikuti pameran juga menjadi salah satu peluang untuk lebih mengenalkan produk lokal berbahan songket. Untuk harga jual tas tergantung bahan dan tingkat kesulitan tas itu sendiri, mulai dari harga 300.000 hingga 2,5 juta rupiah. Alhamdulillah di masa pandemi dan tidak pandemi kalau saya pribadi tidak terlalu berpengaruh gitu. Jadi penjualan ya lumayan lah, kalau untuk ukuran UKM mungkin sudah lumayan kayak gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya yang order itu partai besar, nah itu lumayan kayak gitu. Tapi kalau sehari-hari misalnya tidak ada yang partai besar biasanya juga setiap bulan alhamdulillah tetap ada gitu yang pesan. Kalau kemarin itu bulan kemarin sekitar berapa ya? 20-an ada kali. Permintaan tidak hanya dalam kota saja, tapi juga dari luar kota Palembang, bahkan hingga ke Singapura dan Jepang. Setidaknya, usaha ini juga dapat memberikan peluang pekerjaan bagi warga selain melestarikan produk lokal. Waduh, ternyata Suwarna warga yang ada di 12 Ulu ini sangat kreatif dan inovatif. Tentunya limbah yang ada dijadikan sebagai bahan yang bernilai ekonomi. Dan juga bisa menjadi solusi untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin kalau memang banyak limbah songket di rumahnya bisa banget dibawa mungkin kita ya ke 12 Ulu buat dijadiin tas gitu ngomong. Iya, betul sekali. Nah, Suwarna, kali ini kita akan ke daerah Oku Timur. Di Oku Timur ada apa di sini, Pita? Di sini ada potensi alam seperti petani dan juga Kabupaten Oku Timur ini ternyata memiliki kawasan yang memang masih asri. Benar banget, Pita. Setahu aku kalau kita bahas Oku Timur itu untuk produksi perkebunannya ada buah pisang. Dan buah favorit aku ada pepaya. Ada juga buah favorit kamu buah pinang. Oh enggak ya? Oh enggak. Dan juga untuk sektor pertaniannya itu ada padi yang menjadi sektor utama dalam membantu perekonomian warganya. Dan ini mungkin bisa menjadi contoh juga untuk kabupaten ataupun daerah lain bagaimana kelompok masyarakat di sana menjadikan potensi ataupun bagian industrialnya tapi melalui bagian perkebunan. Mungkin ini kita bisa dapat ilmunya. Aku mau colong juga ilmunya kita. Untuk itu langsung saja ini kita saksikan liputannya.
Desa Harisan Jaya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur, merupakan satu di antara banyaknya kawasan desa yang mengandalkan potensi sumber daya alam untuk menghidupi warganya. Kawasan yang juga dialiri Sungai Komering ini ternyata menyimpan beragam potensi hasil pertanian dan perkebunan yang cukup menjanjikan. Di antaranya potensi buah duku, buah pinang, buah pisang, dan buah pepaya. Kalau kita nggak bisa prediksi cuaca, akhirnya sering gagal. Ya, kalau peralatan Sementara dari hasil pertanian yang menjadi andalan bagi warganya yaitu padi. Hal ini tak terlepas dari kesuburan tanah yang ada di kawasan ini. Maka wajar jika sebagian besar warga di sini menekuni profesi sebagai petani padi. Dan jangan heran, jika sebagian besar petani padi di sini adalah kelompok ibu-ibu. Bu, jadi ini memang biasanya kita untuk perekonomian nih padi nih lah Bu ya? Oke, padi. Ya saudara, jadi memang untuk di Desa Harisan Jaya ini sebagian besar masyarakatnya mengandalkan pertanian untuk menopang perekonomian mereka, salah satunya adalah padi. Salah satunya Merdia. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya ia mencari nafkah dengan mengandalkan hasil panen padinya. Dalam satu kali panen, setidaknya ia dapat mengangkut sekitar 40 kg padi. Itu pinang petani yang padi ini, pepaya, pisang, iya. Kalau itu biasanya kita jual Bu atau ya jual lah. Kemana tuh Bu? Yang punya agen-agen yang Palembang itu. Jadi untuk kebutuhan makan sendiri juga iya, dijual ya? Iya. Sekarang belum nggak dibeli banyak pisang. Ya mambok pisang masak-masak di kebun kita kan. Berarti ini kebun pribadi Bu ya? Iya. Padi ini juga punya kita juga? Iya, punya kita sendiri. Sore lah masuk dah. Sehingga untuk dapat mencukupi kebutuhan perekonomiannya, warga di sini juga memanfaatkan hasil pertanian dari sayur mayur yang ada. Mulai dari sayur kangkung, pakis, seledri, dan lainnya. Untuk kemudian dijual ke masyarakat yang ada di desa sekitar atau tetangga. Bu, ini apa Bu? Genjer. Nah, dibawa kemana nih Bu? Oh, di rumah. Makanan. Tidak dijual ini Bu ya? Tidak. Apa tidak dijual Bu? Minyak makan. Cara berjualannya pun cukup tradisional, yakni dibawa berkeliling dengan berjalan kaki. Alhamdulillah, Genjer ini masuk sorotan. Meski begitu, peran penting pemerintah dalam membantu mengembangkan hasil tani dan kebun di Desa Harisan Jaya juga dibutuhkan. Dengan harapan agar hasil pertanian dan perkebunan di sini dapat membantu menyejahterakan warga.
Waduh pemirsa, ternyata di Desa Harisan Jaya ini memiliki potensi yang unik ya. Benar banget Pita, wajar kalaupun memang akan mendapat julukan daerah swasembada pangan karena untuk potensi perkebunan dan pertaniannya begitu melimpah ruah. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah bagi Anda yang ingin kampungnya diekspos, jangan lupa untuk menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di program Kampungku. Nah pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Kampungku. Nah kali ini kami akan ke Banyuasin nih. Kita akan ngebahas tentang potensi yang ada di Banyuasin. Oh ya, aku mau tanya sama Suwarna pelihara ayam nggak? Dulu pelihara, tapi ayam yang warna-warni yang beli di SD. Terus aku kasih namanya satunya putra, satunya putri. Waduh. Terus di umur 3 hari mereka hilang. Nah pemirsa, nggak dibahas ya udah. Terima kasih Pita, terima kasih. Nah pemirsa TVRI Sumatera Selatan, kita akan bahas bukan ayam yang warna-warni tapi Pita, kita bakal bahas peternakan ayam kampung yang ada di Kelurahan Kayuara Kuning. Waduh. Ayam kampung kan memang dikenal sebagai peternakan yang memiliki nilai ekonomi lebih betul tinggi sekali, karena peminatnya banyak ya. Iya, aku pun kalau mau dibikinin sop kayaknya aku lebih suka ayam kampung Vita. Buat informasi aja, informasi aja. Siapa tahu kan Siapa ya. tahu ya. Nah, lalu seperti apa kesulitan dalam peternakan ayam kampung ini dan juga bagaimana sih nilai ayam kampung ini bisa menjadi lebih tinggi daripada ayam biasa ataupun betul ayam sekali. broiler. Ini dia, kita saksikan liputannya. Kabupaten Banyuasin mempunyai banyak potensi mulai dari pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Untuk menopang perekonomian, warga Banyuasin ini terus berinovasi mengembangkan usaha. Salah satunya peternak ayam kampung. Peternakan ayam kampung ini ditekuni warga Kelurahan Kayuara Kuning, Kecamatan Banyuasin 3. Berternak ayam kampung ini dinilai sangat menjanjikan, karena peminat ayam kampung ini tak ada hentinya. Bisa dikatakan semua orang suka mengkonsumsi daging ayam kampung. Daging ayam kampung ini dinilai lebih memiliki cita rasa gurih dan sehat. Cara pemeliharaannya juga pasti berbeda dan sedikit lebih lama dalam proses perkembangbiakan dibandingkan dengan ayam broiler. Seorang peternak ayam kampung, Apriyadi, menuturkan, proses pembesaran ayam kampung membutuhkan waktu 6-8 bulan baru bisa dipanen. Namun kecanggihan teknologi saat ini dengan adanya olahan pakan ternak yang sudah difermentasi, ayam kampung dengan berat di atas 1 kilogram sudah bisa dipanen. Dasar dari hobi, bukan hobi. Dimana dari hobi itu kita bisa ngembangkan jadi untuk kebutuhan ekonomi kita, mencari pundi-pundi rupiah kan. Jadi makanya kita buat kandang ayam, ya, tapi ayam kampung karena ayam kampung ini kebutuhannya agak itu cukup tinggi karena kebutuhan rumah-rumah makan yang di Banyuasin banyak menggunakan ayam kampung, asam pedas, apa kan, pindang. Jadi
Itulah sasaran pasar kita. Untuk pasaran ke ayam kampung di rumah-rumah makan itu mintanya dari 9 on sampai 1,2 kilo. Itu kalau dari 9 on sampai 1,2 itu dari 2,5 bulan sampai 3 bulan. Itu bisa kita capai. Yang penting pakannya kita perhatikan itu 4 kali sehari. Pagi, siang, sore, sama malam. Dari umur 1 hari sampai 3 minggu itu kita pakan pabrikan. Ya. Dari umur 3 minggu sampai ke panen itu kita pakan alternatif. Ada maggot, ada dari sayur-sayuran, ada juga kita pakai ampas tahu. Ayam kampung yang diternak berjenis ayam kampung unggul Balitbang. Saat ini ada 1.000 ekor ayam kampung sedang dalam tahap pembesaran. Untuk pemasaran tidaklah rumit. Selain rumah makan yang siap menampung, banyak warga juga langsung datang ke kandang untuk membeli ayam kampung ini. Jadi saya sebagai pelanggan tetap di Apriyadi ini, saya sering membeli langsung ke kandang karena harganya lebih murah dan kita bisa milih dibandingkan kita harus ke pasar langsung. Harga di sini harga standar itu per kilonya 60.000 per kilonya. Berbanding kalau di pasar? Di pasar itu kadang-kadang kita tidak ditimbang, jadi beli per ekor, kadang 60, kadang ada 70, ada yang 80. Kita nggak tahu timbangan pasti berapa, nggak tahu. Biasanya saya 2-3, jadi sebulan itu sekitar 6 ekor sebulan. Di kota Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, sudah cukup dikenal dengan usaha peternakan ayam kampung. Usaha ayam kampung ini sudah menjadi primadona, dan yang pasti dapat menjadi sebuah usaha yang menjanjikan untuk perekonomian warga. Masih membahas tentang ayam. Nah, kali ini di Talangjering. Itu ada ayam, peternakan ayam. Peternak ayam. Tapi apa bedanya? Tadi kan kita udah bahas ayam sebelumnya, tapi ayam kampung. Kalau ini? Ini ayam broiler. Ayam broiler. Ya, karena kan banyak banget nih masyarakat khususnya di mana saja ya suka banget makan ayam. Jadi memang menjadi bisnis yang sangat menjanjikan dan tentunya kalau mau bisnis ini harus punya sifat yang ulet dan tekun. Karena apa? Jangan dijawab, biarkan pemirsa akan mendapatkan jawabannya dari tayangan berikut ini. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Palembang, Kelurahan Talangjering, Kabupaten Banyuasin memiliki tipikal yang tidak jauh berbeda dengan Kota Palembang. Tidak sembarang Bu, kandang ayam masuk Bu. Iya memang. Susah kadang-kadang. Apalagi susah memang. Makanya apalagi yang bertutupan kayak itu Pak. Iya, memang tidak boleh lemput ya. Hanya saja warga di Talangjering ini sebagian besar memanfaatkan lahan mereka untuk usaha perkebunan dan peternakan. Sejumlah warga di Talangjering tampak menggeluti usaha peternakan ayam potong. Usaha ini dinilai memberikan hasil yang menjanjikan. Pemeliharaan dan perawatannya yang mudah memberikan nilai tambah bagi warga yang telah menekuni usaha ini sejak puluhan tahun lalu. Kunci keberhasilan dalam usaha peternakan ayam potong ini yaitu disiplin dan keuletan. Ukurannya? Sekilo 5 mato. Disiplin dalam memberikan pakan ayam secara teratur dan ulet dalam memelihara dan merawat ayam tersebut. Apabila semua dijalankan sesuai standar, maka hasil yang didapatkan pun akan lebih maksimal. Tantangannya lah, hujan, panas, kalau panas dia suhunya kan stabil, ayam hujan, kan boleh sakit tuh kadang-kadang. Iya, nah itu yang membuat kita panen agak kurang gitu Pak ya. Iya, bobotnya satu iban ayam banyak, sakitnya banyak mati lah Bu. Iya. Untuk pakannya sendiri gimana Pak, kita sendiri, biar ini ayamnya sesuai dengan ini? Harapan ya? Panennya itu sesuai gitu.
berapa kali sehari? Paling ya minimal sehari 2 kali, pagi, sore, kontrol kan. Iya. Nah, untuk Bukti dari keberhasilan usaha peternakan ayam ini dalam 1 tahun mampu menghasilkan 6 kali panen. Sementara untuk pemasaran tidak terkendala karena sebagian besar merupakan pesanan pelanggan. Saudara, usaha peternakan ayam yang dilakoni oleh masyarakat sekitar sini masih sangat menjanjikan karena dalam 1 tahun dapat dilakukan 6 kali panen. Namun tentu saja kesehatan ayam perlu diperhatikan agar hasilnya dapat lebih optimal. Peternakan ayam ini menjadi contoh bagi warga lainnya yang ingin memanfaatkan lahan mereka agar menghasilkan. Tentu saja dibutuhkan keuletan dan kedisiplinan dalam meraih keberhasilan. Nah Vita, setelah kita kenyang lihat bagaimana peternakan ayam dan juga mungkin juga nanti ada yang punya ide juga pemirsa yang ada di rumah terkait peternakan ayam dan usaha terkait ayam lainnya, kita nanti akan beralih ke informasi selanjutnya terkait favorit saya ini, favorit anak muda zaman sekarang, yaitu thrifting. Nah, udah penasaran bagaimana informasinya? Tahan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Kampungku. Nah Vita, seperti janji saya tadi bahwa di segmen ini kita akan membahas salah satu tempat favorit saya dan tempat favorit anak muda zaman sekarang banget Vita, karena apalagi kalau bukan thrifting. Betul sekali Suwana, karena thrifting ini menjadi favorit terbaru anak-anak ya. Ya, kalau anak-anak muda itu biasanya menjadikan thrifting sebagai gaya hidupnya, kalau aku sebagai kebutuhan kita, karena memang untuk mencari baju-baju ataupun pakaian murah dengan kualitas yang baik. Betul sekali, dan juga kalau menjadi bisnis ini, waduh, banyak banget peminatnya, Suwarna. Ya mungkin pemirsa yang di rumah yang belum pernah melakukan thrifting ataupun mencari pakaian bekas sebagai untuk pakaian utama, ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga, karena memang selain dari pakaian yang masih cukup baik dan juga harga yang terjangkau, kalau beruntung nanti bisa dapat barang-barang branded. Betul sekali, karena memang kualitasnya jauh beda ya. Iya benar banget Vita. Untuk dengan itu langsung harga, saja, ya? Langsung saja kita saksikan, ini dia liputannya. Aduh lah, mau aja. Inilah salah satu kesibukan yang biasanya dilakukan warga Kelurahan 3-4 Ulu Kota Palembang, yaitu berjualan di pasar tradisional. Namun, barang yang diperjualbelikan di sini bukanlah sayur mayur, melainkan pakaian bekas layak pakai. Lokasi tepat berada di Pasar 3/4 Ulu RT 34 RW 10 Kecamatan Seberang Ilir 1 Kota Palembang. Tempat ini menjadi satu-satunya sentra pakaian bekas yang sudah ada sejak 10 tahun lalu. Dan sebagian besar penjual di sini ialah warga sekitar yang memang mengandalkan usaha pakaian bekas ini untuk perekonomian mereka. Puluhan kios pakaian bekas ini tetap buka setiap harinya mulai pukul 8 hingga 12 siang.
Sementara itu, di sore hari, para pedagang akan tetap berjualan, namun lokasi penjualan akan dialihkan ke Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Ike, salah seorang pedagang, mengaku sudah mulai berjualan di sini sejak 3 tahun lalu karena kawasan ini memang sudah dikenal sebagai lokasi penjualan pakaian bekas, sehingga dinilai berpeluang besar untuk meningkatkan perekonomian. 10 tahun, 10 sampai 15 tahunan. Kalau aku baru di sini. Kalau Dewi memang daerah sini atau tidak mana? Kalau aku tidak tinggal sini di Pelaju. Ada peluang di sini karena kalau jualan ini kan besar peluang tempatnya kayak itu. Nah, kalau di sana kan sudah ada penuh kalau misalnya di sini kadang naik kadang turun, cak itulah Mbak, tergantung peminatnya juga. Nah, kalau lebaran tadi alhamdulillah. Tapi kalau hari-hari biasa cak inilah keadaannya. Kira-kira sehari berapa tuh yang laku kira-kira penghasilannya udah bisa ditebak juga. Ya masuklah kayak itu nah. 5 juta. Oh, 5 juta. Sementara itu, Rifana, salah seorang pembeli, mengaku kegiatan thrifting atau berbelanja pakaian bekas yang ditawarkan di sini memiliki kualitas yang baik. Ini lagi apa ini Mbak? Nilai baju thrift. Oh, thrift love ya. Kualitas bagus terus lebih murah. Dan kenapa memilih lokasinya di sini nih? Karena di sini nih biasanya kalau pagi itu baru buka bal. Terus lebih bagus dari yang di tempat yang daripada di Pasar 16 sama di Cinde. Terus untuk harganya Dewa kayak mana nih kalau yang di sini? Standar harganya. Standar. Sekitar berapa tuh? Sekitar dari 10 sampai 35 paling mahal. Keberadaan sentra pakaian bekas ini merupakan salah satu alternatif berbelanja yang dapat dilakukan warga. Selain itu, kehadiran kawasan ini tentunya juga menjadi berkah tersendiri bagi para penjual dan diharapkan dapat diperluas lagi ke depannya agar mampu menarik warga untuk berbelanja. Nah, Vita, tadi udah kita saksikan bagaimana kegiatan masyarakat Palembang kalau ingin mencari pakaian bekas, murah, tapi juga memiliki kualitas yang baik. Syukur-syukur kalau dapat barang branded, Vita, ya. Dengan melakukan thrifting itu ada di 3-4 Ulu. Betul sekali. Aku seneng banget sih thrifting, Suwarna. Kalau aku sih biasanya itu sore. Aku ngambilnya itu di bawah Ampera ataupun di Pasar 16. Oh, itu rame banget, Vita. Selain juga nyari pakaian-pakaian bekas, syukur-syukur kalau ketemu jodoh di sana kan. Waduh. Nah, Vita, sebelumnya aku mau bahas dulu, Vita. Mungkin dari tadi pemirsa di rumah penasaran banget. Kita sekarang lagi ada di mana sih, kok tempatnya kayaknya estetik banget gitu loh. Kita lagi ada di Shine & Co. Tepatnya di mana nih, jalan apa? Ada di Jalan Mayor Zen dengan nama Shine & Co. Boleh search di Google Maps-nya. Nanti kalaupun mau ke sini buat main, lebih aku rekomendasiin kalau main di rooftopnya di sore hari karena kita bisa lihat sunset juga, kita bisa lihat pemandangan Kota Palembang dari atas. Keren banget pokoknya kita. Dan juga makanan dan minumannya udah dijamin pasti enak dan juga harganya terjangkau. Oke, Suwarna, udah di Kota Palembang, aku mau ngajak kamu main ke pesisir. Pesisir mana lagi ini, Vita? Ini pesisir tepatnya ada di Kabupaten Oki. Ada di Oki? Ya, jadi kalau mau ke sini nggak bisa ditempuh dengan jalur darat. Oh, bisanya? Harus dengan jalur sungai. Harus melalui perairan, Vita. Betul ya? sekali. Oke, dan kabarnya ini merupakan salah satu desa tertua yang ada di Kabupaten Oki. Betul dengan sekali. nama Desa Sungai Ceper. Iya. Kok bisa ya? Masyarakatnya apa yang dikerjakan sampai sekarang? Apakah masih ada kebiasaan-kebiasaan zaman dulu yang masih dilestarikan? Aku penasaran banget ya. Penasaran kan? Makanya kita lihat, ini dia liputannya. Desa Sungai Ceper, Kecamatan Sungai Menang berada di pesisir dan hanya bisa dilalui akses sungai. Untuk menuju Desa Ceper ini dapat ditempuh 1,5 jam menggunakan speedboat dari Desa Sungai Menang.
Desa Sungai Ceper ini salah satu desa tertua di Kabupaten Oki. Tidak adanya akses darat sehingga kawasan ini sulit untuk dijangkau, sehingga desa ini jauh tertinggal dengan desa lainnya. Desa Sungai Ceper ini dulunya dikenal sebagai tempat pembuat senpi rakitan. Perlahan namun pasti warga meninggalkan usaha yang dinilai melanggar hukum ini. Saat ini mayoritas penduduk Sungai Ceper dikenal sebagai nelayan. Warga hanya mengandalkan kehidupan dengan mencari ikan. Kami ceritakan dulu sejarah desa ini, Pak. Jadi desa Sungai Ceper ini berdiri dari tahun 1894. Itu mungkin salah satu desa tertua di Kecamatan Sungai Menang. Nah, yang pertama potensi dari masyarakat ini ialah mereka hanya mencari ikan nelayan. Nah, salah satu yang kami butuhkan yaitu akses jalan penghubung. Karena desa Sungai Ceper ini terdiri dari desa perairan dan desa darat, Pak. Jadi jarak antara desa darat dengan perairan itu sekitar 20 kilo. Nah, ini yang kami butuhkan akses dari pemerintah untuk membantu supaya menjadi penghubung antar masyarakat untuk mencari perekonomian. Nah, yang kami sangat butuhkan lagi adanya jalur air, sehingga kalau memang ada bantuan dari pemerintah untuk melakukan normalisasi sungai itu sangat diharapkan, Pak, karena masyarakat yang di darat itu sangat membutuhkan lalu lintas. Desa Sungai Ceper juga belum memiliki aliran listrik dari PLN. Untuk penerangan, warga hanya mengandalkan pembangkit listrik tenaga surya. Warga berharap desa Sungai Ceper ini dapat tersentuh pembangunan terutama untuk akses jalan darat. Dengan akses jalan darat membuka peluang perekonomian bagi warga. Warga desa Sungai Ceper selain sebagai nelayan juga mengandalkan hidup dengan kemudi speedboat. Saat ini desa Sungai Ceper dihuni sekitar 2.000 jiwa. Dengan adanya akses jalan darat nantinya dapat memajukan desa Sungai Ceper. Waduh pemirsa, ternyata menarik sekali ya. Ternyata di desa Sungai Ceper ini merupakan tempat rakit senjata api dulunya. Oh, tentunya memiliki nilai historis juga, Vita, ya, sebagai salah satu desa tertua yang ada di Kabupaten Oki. Tapi sayang banget pemirsa TVRI Sumatera Selatan, liputan tentang desa Sungai Ceper tadi menjadi liputan terakhir untuk episode Kampungku hari ini. Betul sekali. Dan kami juga tidak hentinya untuk mengingatkan pemirsa di rumah untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan juga untuk pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang berasal dari kabupaten ataupun daerah manapun yang dikiranya ada memiliki potensi wisata, potensi kebudayaan, kuliner, apapun itu yang bisa kita angkat dalam program Kampungku, boleh hubungi melalui nomor telepon yang ada di bawah ini. Betul sekali. Bersama saya Mas Aisa Vita. Dan saya Sona Ramal Putra. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.